Selamat datang NVDMI di PocoTab M1 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di tablet ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Anda harus melakukannya dari sisi kanan secara khusus karena sisi kiri akan menampilkan notifikasi Anda. Di sini kita mencari perekam layar yang tampaknya sudah ditambahkan secara default. Ini adalah ikon kecil yang terlihat seperti kamera camcorder. Namun jika Anda tidak melihatnya di sini, Anda bisa menambahkannya sendiri dengan mengklik tombol edit tepat di bawahnya. Lalu cari di bagian ini di mana Anda melihat tanda plus berwarna hijau. Jadi saat menemukannya, klik tanda plus hijau dan aplikasinya akan langsung berpindah ke atas. Klik centang dan sekarang Anda bisa mengaksesnya di sini. Sebelum mengetuknya, saya sarankan menahannya di panel seperti ini. Biarkan saya hanya ingin mengecek sesuatu sebentar. Ya, oke. Jadi ada perbedaan dengan menahannya dan kita tidak perlu mengizinkan notifikasi. Jadi saya akan memegangnya lagi dan Anda bisa melihat perbedaannya. Di sini ada pengaturan. Kita bisa menambah atau mengurangi resolusi video kita. Meskipun sudah diatur ke 1080p, yaitu resolusi tertinggi perangkat ini. Kualitas video kita diatur agak tinggi dari yang dibutuhkan, 32 megabit itu benar-benar berlebihan. 24 bahkan 16 pun masih cukup bagus untuk perangkat ini. Jadi Anda bisa menurunkannya jika mau. Dan perbedaannya di sini seperti opsi ini, apa yang akan dilakukan adalah mungkin Anda sudah pernah mengalaminya. Terkadang ketika Anda sedang menonton video di internet, atau mungkin sebuah film yang Anda cari secara online, biasanya video tersebut cenderung memiliki gangguan semacam ini. Ketika Anda melihat gambar yang normal, Anda akan mulai menyadari adanya area-area kotak di mana warnanya terlihat tidak sesuai dengan warna di bagian luar kotak tersebut, bukan? Jadi ini pada dasarnya adalah bitrate. Video-video seperti itu biasanya dipotong dalam hal seberapa besar ruang yang mereka gunakan dan ini sama saja. Bitrate yang lebih rendah lagi. Itu pada dasarnya akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Jadi di sini alih-alih kekotakan seperti yang saya jelaskan, akan ada sesuatu yang mirip tapi hanya ketika gambar sedang bergerak. Begitu gambar berhenti bergerak, misalnya seperti sekarang, gambarnya akan perlahan-lahan menjadi semakin tajam hingga terlihat normal, seperti saat Anda biasanya menggunakan perangkat. Tapi rekamannya sendiri akan memiliki efek seperti ini. Jadi jika Anda mengalami hal seperti ini, di mana saat bergerak resolusi gambar menjadi lebih rendah dan ketika berhenti bergerak resolusinya kembali normal, inilah yang disebut kualitas video dan bitrate. Anda sebaiknya meningkatkan bitrate-nya dan ini akan sepenuhnya menghilangkan masalah seperti ini. Orientasi di bawah ini, itu sepenuhnya terserah Anda ingin seperti apa. Secara default, pengaturannya adalah otomatis, jadi orientasi apapun saat Anda mulai merekam, itulah orientasi yang akan dipertahankan oleh perangkat selama perekaman. Dan perlu diingat bahwa orientasi awal akan menjadi orientasi video untuk sisa waktu perekaman, bahkan jika Anda mengubahnya. Selanjutnya, kita punya sumber suara. Jadi kita punya beberapa pilihan, pilih sistem, mikrofon, atau keduanya sesuai keinginan Anda. Jika menggunakan keduanya, gunakanlah headphone. Terakhir adalah frame rate. Nah, ini adalah salah satu opsi yang saya rekomendasikan untuk diubah dan kita memiliki beberapa opsi yang bagus. 60, 90. Dari segi pilihan yang tersedia, fitur ini memang bagus tetapi pada kenyataannya hanya ada satu pilihan yang benar, yaitu 60. Ini akan memberi Anda daya tahan baterai yang bagus, perekaman video yang lancar setidaknya, dan juga untuk harga $90 itu akan sangat bagus. Tapi jika Anda berencana untuk mengunggahnya kemanapun, sebagian besar pemutar video, setidaknya yang daring seperti YouTube dan sebagainya, dibatasi hingga 60. Jadi apapun di atas itu akan hilang begitu saja. Sehingga Anda masih bisa menontonnya di tablet karena tablet ini punya refresh rate 90 Hz. Tapi kalau diunggah secara online, itu jadi tidak berguna. Jadi dalam hal ini saran saya tetap gunakan 60 Hz saja. Itu memang yang paling sering digunakan orang untuk merekam. Jadi itu akan menjadi pilihan terbaik. Jadi seperti itulah. Sebenarnya sebelum saya menutup ini, saya akan membahas tentang Anda juga punya beberapa tombol pengaturan di sini. Anda bisa aktif nonaktifkan fitur ini sesuai dengan keinginan. Jadi mari kita tutup saja ini. Cari tombol pengaturan, ketuk saja dan jangan ditahan, maka akan muncul overlay seperti ini. Ada pengaturan, tutup,
folder menuju layar, rekaman, dan tombol rekam. Ketika Anda mengklik rekam, perangkat mulai merekam dan juga ada penghitung waktunya. Overlay ini di sini tidak akan terlihat di rekaman. Dan sekarang kita bisa membuka aplikasi apa saja. Sekarang kita punya dua aplikasi keren seperti Netflix dan Spotify yang akan saya coba buka meskipun saya tidak punya internet. Mari kita lihat, mungkin ada sesuatu yang tetap terbuka. Oh, itu dia. Jadi kita punya halaman login di sini. Sekarang ini akan penting karena sebentar lagi kamu akan lihat. Jadi ada dua aplikasi yang saya coba buka. Spotify seharusnya jadi contoh yang bagus, tapi Netflix adalah yang selalu saya suka tunjukkan karena lebih sering terpasang di banyak perangkat. Sekarang mari kita buka sesuatu yang tidak bermasalah saat dijalankan, seperti yang satu ini. Nah, sekarang kita bisa berinteraksi di sini dengan overlay ini. Klik pada kotak merah dan ini akan menghentikan perekaman serta menyimpannya. Jadi setelah itu kamu bisa menemukan rekaman layar kamu dengan membuka aplikasi galeri sekarang, aplikasi galeri yang kita punya di sini. Yang ini akan jadi pilihan yang lebih baik setidaknya untuk menemukan tangkapan layar dan rekaman layar dibandingkan dengan aplikasi fotos dari Google. Dan alasannya adalah ketika kamu membukanya dan memilih izinkan semua, tunggu sebentar. Nantinya rekaman layar kamu akan dimuat di bawah bagian foto, tapi yang juga dilakukan aplikasi ini adalah memisahkannya ke dalam album-album. Jadi kita bisa navigasi ke koleksi di sini, lalu ke tangkapan layar dan klik dan kamu bisa lihat di sini. Kita punya dua bagian yang berbeda. Kita punya tangkapan layar dan rekaman layar. Jadi semuanya tertata rapi ke dalam kategori masing-masing, sehingga mencari tangkapan layar atau rekaman layar di kemudian hari jadi sangat mudah. Jadi kita akan klik dan melihatnya di sini. Sekarang, apa yang akan kamu lihat berikut ini pada dasarnya adalah fitur Android yang dirancang untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Namun sepertinya fitur ini tidak akan digunakan untuk tujuan tersebut. Karena korporasi tidak peduli privasi atau keamananmu, mereka hanya peduli melindungi milik mereka sendiri. Jadi kita akan lihat itu di Spotify sebentar lagi. Dan saya rasa tadi sudah ada layar login di sini. Ya, memang sudah ada, seharusnya begitu. Dan coba perhatikan baik-baik, yang akan kamu lihat adalah tidak ada apa-apa. Bisa kamu saksikan sendiri tidak ada apa-apa. Alasannya adalah karena Spotify bersama dengan Netflix menggunakan hal sampah seperti ini. Pada dasarnya untuk mencegahmu menggunakan perangkatmu sesuai keinginanmu dengan menerapkan ini ke dalam aplikasi mereka sendiri. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak masuk ke Netflix maupun Spotify, dan saya juga belum memberikan izin apapun untuk melakukan apapun. Bahkan untuk aplikasi seperti Netflix, saya tidak punya akun atau menyetujui syarat ketentuannya, jadi saya merasa jijik bahwa sebuah korporasi tanpa izin, tanpa sepengetahuan, atau bahkan tanpa bertanya, memutuskan untuk mengubah bagaimana perangkat saya melakukan fungsi-fungsi tertentu di dalamnya. Karena alasan itu saja, saya ingin bilang tinggalkan Spotify dan Netflix dan gunakanlah alternatif lain seperti CloudStream. Kamu bisa lihat bahwa ketika kamu menambahkan repositori yang bagus, misalnya seperti Sura Streamlight, kamu pada dasarnya mendapatkan semua tempat di mana kamu bisa menonton acara TV atau film seperti Netflix, Amazon, Disney, Hulu, Apple TV, dan sebagainya. Kamu mendapatkannya secara gratis. Ini bekerja layaknya pencarian Google untuk menonton online. Kamu mencari sesuatu, tapi tanpa perlu menelusuri seluruh web, semuanya sudah tertata rapi di satu tempat. Memang tidak sempurna, tapi rasanya luar biasa mengingat bahwa ini gratis. Dan bagi orang-orang yang bertanya-tanya, aplikasi ini bukanlah pembajakan karena aplikasi itu sendiri sebenarnya tidak memberikan akses ke hal tersebut. Ini seperti peramban web, tapi khusus untuk konten tertentu seperti acara TV dan video yang harus kamu tambahkan sendiri. Sumbernya yang jika kamu melakukan sedikit pencarian, kamu bisa dengan mudah menemukannya atau bahkan bisa bertanya ke ChatGPT. Jadi bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang akan saya rekomendasikan untuk Anda periksa daripada sampah ini. Karena menurut saya pengoperasian mobil apapun yang sama sekali mengabaikan hak pribadi Anda, seharusnya tidak memiliki hak untuk ada di perangkat Anda. Jadi halo, baiklah, kita sedang direkam video, jadi taulah batasanmu sampah. Nah, ini dia, sempurna. Jadi begitulah ringkasannya. Jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.